sehat ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, Bunda akan menyampaikan materi tentang pengolahan data. Nah, mari kita simak PPT berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Bunda Atin akan menyampaikan mata pelajaran matematika dan yang pertama adalah mengumpulkan data. Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Data itu dapat dikumpulkan dengan beberapa cara. Yang pertama, bisa dengan wawancara melalui narasumber. Yang kedua, membuat dan menyebarkan kuesioner untuk diisi oleh narasumber. Dan yang ketiga adalah mengumpulkan data dari narasumber data yang sudah ada. Materi yang kedua adalah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Tabel merupakan daftar yang berisi suatu data atau informasi yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Ingat ya, kalau tabel berarti bentuknya baris dan kolom. Nah, agar lebih jelas, mari kita lihat contoh tabel yang telah Bunda Atin siapkan di bawah ini. Tabel tersebut menyajikan data berat badan balita yang ditimbang di posyandu. Nah, kemudian bagaimana cara membacanya? Cara membacanya, kita cermati dulu kolom yang ada di sebelah kiri. Kolom di sebelah kiri itu judulnya adalah berat badan. Di kolom tersebut ada data 10 kg, kemudian 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, dan 15 kg. Selanjutnya, tabel kedua atau kolom kedua yang berada di sisi kanan. Itu judulnya adalah banyak balita. Nah, banyak balita di baris pertama adalah 12, yang kedua ada 10, 16, 20, 10, dan juga 15. Nah, bagaimana cara membacanya anak-anak? Nah, agar kalian mudah, maka kalian harus mencermati terlebih dahulu. Kalian lihat dulu kolom yang di sebelah kiri, yaitu kolom berat badan. Kemudian kalian cermati baris pertama dari kolom berat badan. Baris yang pertama itu menunjukkan angka 10 kg. Kemudian jika sudah, kalian mencermati kolom yang kedua. Kolom yang kedua, kemudian kalian mencermati baris pertama, yaitu angka 12. Nah, berarti cara membacanya seperti ini. Banyak balita yang berat badannya 10 kg, ada 12 anak. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba lagi ya. Oke. Kita coba lagi mencermati kolom yang ada di sebelah kiri baris kedua, berarti ada angka 11 kg. Kemudian kita cermati kolom yang sebelah kanan baris kedua ada angka 10. Jadi cara membacanya adalah banyak balita yang berat badannya 11 kg, ada 18 anak. Nah, mudah bukan untuk membaca tabel? Bunda Atin yakin kalian pasti langsung bisa untuk membaca tabel. Jangan lupa untuk selalu berlatih. Dan dicoba ya untuk membaca tabel di baris yang selanjutnya. Masih terkait dengan tabel, selain dapat membaca tabel, kita juga dapat menafsirkan atau menjelaskan informasi penting dari data yang tidak tertulis pada tabel. Nah, ini Bunda Atin kembali memunculkan tabel yang tadi ya, yaitu data berat badan balita yang ditimbang di posyandu. Nah, dari data tersebut, kita dapat mengetahui yang pertama, berat badan balita terkecil pada tabel tersebut adalah 10 kg. Nah, kita bisa tahu
jika kita membandingkan berat badan yang lainnya. Pada kolom berat badan, angka terkecil adalah 10 kg. Kemudian angka terbesarnya adalah 15 kg. Berarti berat badan balita terkecil pada tabel tersebut adalah 10 kg dan berat badan balita terbesar adalah 15 kg. Selain itu, kita juga bisa untuk mengetahui selisih banyak balita yang memiliki berat badan 12 kg dan 14 kg. Hayo, itu ada berapa? Coba dihitung. Jawabannya ada 6 anak ya. Caranya kalian mencermati dulu anak-anak yang memiliki berat badan 12 kg itu ada berapa. Kemudian dikurangi anak-anak yang berat badannya 14 kg itu ada berapa. Nah, nanti ketemu deh jawabannya. Mudah bukan untuk membaca tabel? Kuncinya kalian harus teliti ya. Kemudian kita juga bisa loh untuk mengetahui jumlah seluruh balita yang ditimbang berat badannya. Caranya sangat mudah sekali. Jadi kalian mencermati kolom yang sebelah kanan. Nah, kolom yang sebelah kanan itu kan banyak balita. Itu berarti ditambahkan semua. Jadi 12 ditambah 10 ditambah 16 tambah 20 tambah 10 tambah 15. Hasilnya berapa yo? Hasilnya 91 deh. Materi yang ketiga adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, kelompokkan data secara berurutan. Yang kedua, hitunglah setiap data yang sama. Dan yang ketiga, tuliskan setiap kelompok data beserta banyaknya dalam tabel. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak data yang telah Bunda Atin siapkan. Bunda Atin sudah menyiapkan data nomor sepatu 20 siswa kelas 4 SD Mandiri. Jadi nomor sepatunya itu ada nomor 36, ada nomor 34, 35, 31, 34, 38, 33, 32, 37, 36. Nah, jadi masih tidak urut ya nomornya. Nah, langkah pertama untuk membuat tabel adalah kita buat dulu kolom-kolomnya. Berarti kolom yang pertama itu adalah nomor sepatu. Nah, kemudian kolom yang kedua adalah banyaknya siswa. Tadi kan datanya belum urut. Nah, kalau membuat tabel kita harus mengurutkan dulu dari data yang paling kecil. Kita cari nomor sepatu yang paling kecil itu berapa dari data di atas. Ternyata nomornya 31 yang paling kecil. Nah, selanjutnya kita tulis pada kolom nomor sepatu angka 31. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita cari nomor sepatu yang angkanya 31 itu ada berapa banyak ya di data tersebut. Ternyata cuma ada 1. Jadi kita tulis aja 1 di kolom banyak siswa. Nah, kemudian setelah nomor sepatu 31, nomor selanjutnya adalah 32. Nah, langkahnya sama, kita mencari dulu ada berapa banyak nomor 32 yang muncul pada data tersebut. Ternyata cuma 1 lagi. Jadi kita tulis deh 1 di kolom banyaknya siswa. Nah, untuk mengasah pemahaman kalian, silahkan kalian lanjutkan ya sampai dengan nomor yang paling besar, yaitu nomor 38. Itu ada berapa banyak siswa? Materi yang keempat adalah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Selain dalam bentuk tabel, data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang, banyak data diwakili oleh gambar segi panjang.
Nah, Bunda yakin kalian pasti sudah mengetahui apa itu diagram batang dan bagaimana bentuknya. Nah, tapi untuk lebih jelasnya, Bunda sudah menyiapkan contoh data hewan peliharaan siswa kelas 4 berikut ini. Nah, bentuknya seperti itu ya. Kita cermati dulu apa saja yang terdapat dalam diagram batang tersebut. Pada bagian bawah itu ada beberapa hewan yang dipelihara siswa kelas 4, mulai dari kucing, kelinci, burung, dan juga ikan. Kemudian di sisi yang sebelah kiri itu menunjukkan banyak siswa yang memelihara hewan tersebut. Nah, kemudian bagaimana ya cara membacanya? Agar kita mudah dalam membaca diagram batang, mari kita simak penjelasan Bunda Atin berikut ini. Agar kalian mudah membacanya, silahkan kalian itu membuat garis bantu pada ujung batang. Nah, kemudian kalian hubungkan ke nomor yang menunjukkan banyak siswa yang memelihara hewan tersebut. Nah, dengan hal itu kalian akan mengetahui banyak siswa yang memelihara hewan tersebut. Misalnya, kucing. Kita perhatikan dulu diagram batang pada kucing. Nah, kita buat dulu ya garis bantunya lurus dengan angka yang menunjukkan banyak siswa yang memeliharanya. Ternyata banyak siswa yang memelihara kucing itu adalah sebanyak 12. Nah, dari hal itu kita bisa tahu bahwa ada 12 orang yang memelihara kucing. Nah, untuk mengetahui banyaknya siswa yang memelihara kelinci, burung, dan ikan, kita lakukan hal yang sama ya. Jangan lupa kalian juga mencobanya sendiri setelah mendengar penjelasan yang Bunda Atin berikan. Materi yang kelima adalah menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Langkah-langkah dalam menyajikan data bentuk diagram batang yang pertama adalah buatlah dua garis yang saling tegak lurus. Yang kedua, tuliskan jenis data pada garis mendatar. Yang ketiga, tuliskan bilangan-bilangan untuk menyatakan banyak setiap jenis data pada garis tegak. Yang keempat, gambarlah batang atau persegi panjang di setiap jenis data dengan tinggi sesuai banyak data. Di sini sudah ada contoh data nilai ulangan kelas 4. Nah, tapi data ini masih berbentuk tabel. Nantinya kalian akan mengubahnya dalam bentuk diagram batang. Cara pertama, kalian itu harus membuat garis horizontal seperti ini. Kemudian, kalian membuat garis vertikal yang berpotongan dengan garis horizontal tadi. Kemudian, tuliskan jenis data pada garis mendatar. Lalu, tuliskan bilangan-bilangan untuk menyatakan banyak setiap jenis data pada garis tegak atau vertikal. Jika sudah, gambarlah batang atau persegi panjang di setiap jenis data dengan tinggi sesuai banyak data yang terdapat dalam tabel di atas. Kira-kira jadinya seperti ini ya. Mudah bukan untuk membuat diagram batang? Silahkan mencoba. Itulah tadi materi pengolahan data yang dapat Bunda Atin sampaikan. Jangan lupa ya untuk tetap selalu berlatih matematika agar kalian lebih menguasai lagi. Nah, Bunda punya tantangan nih buat kalian. Pengen tahu nggak tantangannya apa?
Tantangannya yaitu silahkan kalian mengumpulkan data berat badan seluruh anggota keluargamu, mulai dari papa, mama, adik, kakak, dan juga berat badanmu ya. Kemudian sajikan data yang sudah kalian peroleh dalam bentuk tabel dan juga dalam bentuk diagram batang. Kemudian kalau sudah, foto hasil pekerjaanmu dan kirimkan deh ke Bunda. Selamat berlatih anak-anakku, semangat untuk mengerjakan tantangan dari Bunda. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.